Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Seorang anak berusia 8 tahun berusaha menyelidiki suara ketukan misterius yang terdengar dari dinding kamarnya. Suara itu bersikeras mengungkapkan kejahatan orang tuanya. Siapa sebenarnya suara misterius di balik dinding itu? Dan benarkah ada hal yang disembunyikan oleh orang tuanya? Yuk langsung kita bahas, ini dia alur cerita Cobweb 2023 selengkapnya. Seminggu sebelum Halloween, seorang anak bernama Peter terbiasa dengan kesendiriannya. Ia tidak memiliki teman di kelasnya. Sepulang sekolah, ia hanya menghabiskan waktu di dalam rumahnya saja. Suatu malam, saat sedang tidur, Peter mendengarkan suara ketukan yang berasal dari tembok kamarnya. Awalnya, ia menghiraukannya. Namun ketukan berikutnya terdengar lebih keras hingga membuatnya terkejut. Karena takut, Peter segera menghidupkan lampu kamarnya. Ia melihat ke arah halaman rumah melalui jendela, namun tidak ada siapapun. Setelah itu, ia mendekati tembok yang berbunyi tadi dan mendekatkan telinganya ke area tembok itu. Peter mengetuknya, dan tiba-tiba ada yang membalas ketukan itu. Ia terkejut karena takut. Peter pun segera ke kamar orang tuanya yang sedang tidur. Ia membangunkan mereka dan bilang kalau ia mendengar sesuatu di kamarnya. Setelah itu, ibunya yang bernama Carol memintanya menunjukkan asal suara itu. Peter menunjukkan tembok yang berbunyi tadi pada ibunya. Carol mengetuk tembok itu, namun tidak terdengar apapun. Carol bilang ini adalah rumah tua, dan pasti ada suara derit di malam hari. Carol memintanya untuk tidur lagi. Keesokan harinya, Peter berangkat ke sekolahnya. Ketika menaiki bus, ada beberapa teman yang menjahilinya sehingga ia terjatuh. Sesampainya di sekolah, kepala sekolah masuk ke kelas dengan seorang guru pengganti bernama Divine. Kepala sekolah bilang kalau Divine akan menggantikan Bu Butler sementara sampai ia masuk kembali untuk mengajar. Ketika jam istirahat, semua murid keluar kelas kecuali Peter. Divine bertanya apakah Peter tidak ingin bermain dengan temannya, namun Peter hanya menunduk, seakan mengisyaratkan kalau ia tidak memiliki teman. Saat ingin tidur di meja, Peter melihat seekor laba-laba di atasnya. Ia terkejut dan langsung berdiri. Setelah itu, Divine mengajaknya untuk menangkap laba-laba itu dengan memasukkannya ke dalam gelas dan melepaskannya di luar jendela. Malam itu, Peter makan malam dengan orang tuanya di rumah. Ia ingin merayakan Halloween karena seluruh teman di sekolahnya juga merayakannya. Namun orang tuanya tidak setuju. Kemudian ayahnya bernama Mark menceritakan kejadian yang pernah terjadi dulu. Beberapa tahun yang lalu, saat Peter belum lahir, ada seorang gadis kecil yang tinggal di rumah tua di ujung jalan. Saat perayaan Halloween, gadis itu bermain trick on treat dan dia menghilang. Carol bilang itu merupakan suatu kejadian yang traumatis untuk semua orang di lingkungan ini, terutama pada dirinya sendiri. Peter bertanya, apakah ia akan menghilang juga? Carol bilang kalau hal itu tidak akan pernah terjadi pada Peter. Malam itu, Peter sengaja mengarahkan lampu tepat ke arah tembok yang berbunyi itu. Awalnya ia melihat terus ke arah tembok, namun lama-kelamaan ia pun tertidur. Ayahnya pun masuk ke kamar Peter. Peter yang ketakutan mengatakan kalau ia mendengar sesuatu lagi. Mark bertanya dari mana asalnya. Peter kembali menunjukkan ke arah tembok itu. Mark mendekatkan telinganya ke arah tembok tersebut, namun ia tidak mendengar apapun. Mark pun bilang yang didengar Peter mungkin adalah tikus. Keesokan harinya, Mark dan Peter ke gudang untuk mengambil racun tikus. Saat Peter mengambil racun itu, ia mencium aroma racun tikus itu seperti bau kayu manis. Setelah itu, Mark menaburkan racun tikus itu di sekitaran lorong menuju kamar Peter. Peter bertanya apa yang terjadi setelah tikus itu memakannya. Mark bilang mereka akan mati. Mendengar itu, Peter terlihat sedih. Mark yang melihat Peter sedih pun menjelaskan tidak boleh ada tikus di rumah, karena mereka akan menggigit dan menyebarkan penyakit. Mark juga bilang terkadang kita harus membuat keputusan sulit untuk melindungi keluarga kita. Di sekolah, murid-murid diminta untuk menggambarkan sesuatu yang bertema Halloween. Saat itu, Divine terkejut melihat gambar yang dibuat Peter. Setelah selesai pelajaran sekolah, Divine mendatangi rumah Peter. Melihat rumah tua Peter, ia merasa cemas. Tapi ia memberanikan dirinya. Divine membunyikan bel dan Carol keluar. Divine memperkenalkan dirinya. Kemudian Carol juga bilang kalau dia juga seorang guru sebelumnya. Divine bertanya, apakah Peter baik-baik saja? Carol bilang Peter baik-baik saja. Divine menunjukkan hasil gambar Peter.
Devin bilang, ia meminta para murid untuk menggambar pada hari Halloween. Murid lain menggambar monster atau penyihir. Namun Peter menggambar seseorang seperti terkurung dan sedang meminta pertolongan. Carol bilang, Peter punya imajinasi yang terlalu aktif. Peter juga masih membangunkan ayahnya di tengah malam dengan semua khayalan kecilnya. Dia langsung masuk dan menutup pintu rumahnya. Setelah itu, Carol langsung menemui Peter dan bertanya maksud membuat gambar itu. Peter menjawab bukan dia yang meminta tolong. Kemudian Peter menjawab lagi dengan pelan, gadis itu yang meminta bantuan. Ibunya tanya, apa maksud Peter? Peter mengalihkannya dengan bilang kalau itu hanya gambar seram saja. Dan Carol pun keluar dari kamarnya. Malam itu, suara ketukan terdengar lagi. Kemudian terdengar suara yang meminta Peter untuk bangun. Peter pun bangun. Suara itu meminta agar Peter tidak takut karena ia hanya ingin berbicara saja. Peter memintanya untuk tidak membuat keributan. Dan dia juga tidak yakin dengan suara ini dan menganggap ini tidak nyata. Suara itu bilang kalau ia bisa menjadi teman Peter. Namun jika Peter tidak mau, ia akan pergi. Tapi Peter memintanya untuk tetap di sini. Keesokan harinya di sekolah, Peter menggambar wajah di sebuah labu. Devin melihatnya dan bertanya siapa namanya. Peter menjawab Hector. Devin sangat menyukai hasil karya Peter. Teman sekelasnya Brian yang melihatnya merasa iri. Saat pulang sekolah, Brian mendorong Peter hingga terjatuh, kemudian merusak labu yang digambar Peter. Peter sangat sedih. Malam itu saat tidur, Peter menangis. Suara itu pun kembali terdengar. Dia tanya, kenapa Peter menangis? Peter bilang kalau Brian selalu menjatuhkannya. Suara itu meminta Peter untuk membela diri. Keesokan harinya di sekolah, Brian datang bersama ibunya. Brian datang sambil membawa sebuah labu untuk menggantikan labu Peter yang ia hancurkan. Kemudian dia pun meminta maaf. Peter merasa aneh dengan hal ini. Ketika jam pelajaran selesai, Peter mengikuti Brian. Peter terpengaruh suara itu yang meminta agar Peter mendorongnya kembali. Peter yang terpengaruh pun mengikutinya. Peter sangat terkejut karena ia telah mendorong Brian hingga kakinya patah. Setelah kejadian itu, Peter pun dikeluarkan dari sekolah. Sesampainya di rumah, Peter dimarahi oleh ayahnya. Mark bilang dia tidak mengerti kenapa Peter berperilaku seperti ini sekarang. Carol pun akhirnya bilang ke suaminya. Peter waktu itu menggambarkan seorang anak yang meminta bantuan. Mark terkejut dan kesal karena Carol tidak memberitahukan itu sebelumnya. Mark bertanya kenapa Peter menggambar itu. Peter bilang karena dia mendengar suaranya. Mark pun marah. Dia kemudian menggeser kulkas yang ternyata ada pintu menuju ke ruang bawah tanah. Mereka membawa Peter ke dalam lalu meninggalkannya sendirian. Peter mencoba memanggil suara yang biasa ia dengar, namun tidak ada jawaban, dan ia pun menangis karena merasa sendirian. Di sisi lain, kepala sekolah Miller datang menemui Devin. Miller merasa tidak senang karena Devin datang ke rumah Peter. Devin bilang, ia ke sana hanya untuk memastikan kalau Peter baik-baik saja. Miller bilang, selagi anak itu tidak mengalami kekerasan ataupun berbicara tentang seks, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang anak yang hilang di wilayah tempat tinggal Peter. Sehingga hal itu membuat orang tuanya lebih protektif. Di ruang bawah tanah itu, Peter menemukan sebuah rantai. Ia menarik rantai itu dan menemukan sebuah pintu besi yang menuju ke bawah. Sementara Devin sedang mencari tahu tentang kejadian menghilangnya seorang anak di wilayah itu. Pada siang itu, Devin kembali ke rumah Peter lagi. Ia bertemu dengan Carol dan menyerahkan hasil ujian matematika Peter. Mark keluar rumah dan meminta Devin untuk masuk dan minum segelas kopi. Devin pun masuk dengan perasaan cemas karena curiga dengan orang tuanya. Saat menghidangkan secangkir kopi, Devin melihat tangan Mark berdarah. Mark bilang kalau lengannya terkena paku. Devin bertanya, di mana Peter akan bersekolah. Mark menjawab, Peter akan bersekolah di rumah dan diajarkan oleh Carol. Devin pun ingin bertemu Peter. Namun orang tuanya bilang ia sedang dihukum di kamarnya dan tidak bisa ditemui. Devin bilang ia ingin melihat apakah Peter baik-baik saja. Carol yang merasa tersinggung dengan perkataan itu marah. Dia mulai berkata kasar pada Devin. Mark mencoba menenangkannya. Peter yang mendengar Devin datang, berusaha memukul pintu dan meminta pertolongan. Namun karena bunyi mesin cuci, Devin tidak mendengarnya. Karena sedang ribut, Mark meminta Devin untuk pergi. Merasa tidak enak, Devin pun segera keluar dari rumah itu. Saat hendak keluar, dia mendengar suara benturan yang dibuat Peter. Devin bertanya suara apa itu. Bertepatan dengan itu, mesin cuci pun menyala. Dan Mark bilang itu suara mesin cuci. Mendengar pernyataan itu, Devin pun keluar rumah. Saat ingin menyalakan mobilnya, ia tidak menemukan kunci mobil. Mark keluar dan memberikan kunci mobil Devin yang tertinggal. Dan Devin pun segera pergi.
Malam itu, Mark sedang membersihkan luka di lengannya, sementara Carol membawakan kue untuk Peter. Dia bilang Peter sudah boleh keluar. Setelah itu, Carol membandingkan Peter. Mark datang dan mereka mengobrol sambil bercanda. Pada saat akan tidur, Peter mencoba berkomunikasi dengan suara itu lagi. Suara itu pun kembali terdengar. Peter bilang kalau orang tuanya menguncinya di ruang bawah tanah. Suara tersebut mengatakan kalau Peter harus berhati-hati, karena orang tuanya tidak seperti kelihatannya. Peter pun penasaran dan ingin melihat rupa dari suara tersebut. Namun suara itu bilang kalau ia terlalu lama di dalam dan Peter pasti akan takut melihatnya. Namun Peter berjanji dia tidak akan takut melihatnya. Suara itu menunjukkan sebuah lubang di bawah dan mengatakan kalau Peter bisa melihatnya dari situ. Peter ketakutan karena suara yang ia dengar selama ini adalah suara dari suatu makhluk yang menyeramkan. Makhluk itu bilang kalau ia adalah saudari Peter, dan ia telah menunggu Peter selama ini agar bisa memindahkan jam besar yang menyembunyikan sebuah pintu di sana. Dan setelah itu dia akan bebas. Peter bilang makhluk tersebut menakutinya. Suara tersebut menjelaskan kalau yang harus ditakuti itu adalah orang tuanya. Peter yang ketakutan pun segera ke tempat tidur dan menutup dirinya dengan selimut. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Setelah itu, pintu itu pun terbuka sendiri. Mom? Peter sangat ketakutan. Peter melihat ke arah sudut kamarnya. Ayahnya menunjukkan ke arah luar pintu. Peter pun melihat dan ternyata ibunya dengan wujud yang menyeramkan segera menuju ke arahnya. Peter terbangun dari mimpinya dan ibunya langsung memeluknya. Carol bilang kalau Peter bermimpi buruk dan berteriak serta meronta. Malam berikutnya, Peter kembali berbicara dengan makhluk itu lagi. Peter bertanya, jika ia dikurung oleh orang tua mereka di ruangan, bagaimana mungkin makhluk itu bisa datang dan berbicara padanya? Makhluk ini bilang kalau dia berhasil kabur dari kurungannya dengan mencakar tembok menuju kamar Peter. Makhluk itu juga bilang kalau orang tuanya akan membunuh Peter, setelah itu menempatkan Peter pada tembok seperti dia. Orang tua mereka juga telah membunuh seorang gadis dan menguburnya di taman. Keesokan harinya, Peter menggali taman yang berisi tanaman labu sesuai arahan makhluk itu. Sementara Carol baru saja keluar dari pintu yang berada di belakang jam besar. Saat Peter menggali tanah di taman itu, ia menemukan ini. Carol melihat Peter dari atas jendela dan segera turun. Peter berusaha kembali menutup tengkorak itu dengan tanah. Saat Carol sudah sampai di taman, Peter berpura-pura mengambil sebuah labu dan bilang kalau ia ingin mengukir labu itu. Di kamar, makhluk itu bilang pada Peter kalau saat Halloween, sebelum orang tuanya mengunci dirinya, seorang gadis kecil datang untuk bermain trick or treat. Si makhluk ini meminta pertolongan pada gadis tersebut. Gadis itu melihatnya. Karena ketahuan, orang tua mereka membunuhnya. Makhluk itu bilang kalau ia tidak ingin dibunuh seperti gadis tersebut. Mendengar itu, Peter pun berjanji akan mengeluarkannya dan membawanya kabur dari rumah ini. Peter melihat kertas hasil ulangannya dan menemukan nomor ponsel yang ditulis Divine di situ. Selagi Carol membuat sesuatu di dapur dengan labu, Peter mengendap masuk ke kamar orang tuanya dan menelpon Divine. Peter meminta bantuan Divine, namun ia mendengar sesuatu dan segera mematikan teleponnya. Ketika ia melihat ke belakang, ternyata ibunya sudah berada di dalam kamar. Divine menelpon kembali dan Carol yang menjawabnya. Carol bilang Peter menelponnya karena rindu dengan Divine. Namun ia malu dan menutup teleponnya tadi. Kemudian Carol mematikan teleponnya. Carol marah dan ingin mengurung Peter di kamarnya. Saat di kamar, ia melihat lubang. Carol sangat terkejut dan ketakutan melihatnya. Carol tanya apa yang ia katakan pada Peter. Peter hanya diam saja, dan suara lonceng jam pun berbunyi. Carol bilang apapun yang akan terjadi itu adalah kesalahan Peter. Malam itu, makhluk tersebut bilang kalau dia mendengar pembicaraan orang tuanya. Dan orang tuanya berniat membunuh mereka berdua. Peter mengendap keluar dari kamarnya dan melihat kedua orang tuanya sedang membicarakan sesuatu. Namun sepertinya orang tuanya memergokinya sedang melihat mereka. Peter segera berlari dan masuk ke kamarnya. Ayahnya pun masuk ke kamar Peter. Ia bilang besok setelah ia pulang, Mark memintanya agar Peter membantunya di kebun. Keesokan harinya, Mark menunjukkan kalau tanaman labunya banyak yang busuk dan menghitam. Mark meminta Peter untuk membantunya mengubur labu yang busuk itu. Di sisi lain, Brian bersama sepupunya dan temannya sedang memantau rumah Peter. Sepertinya Brian ingin membalas dendam pada Peter karena telah mendorongnya hingga kakinya patah. Malam itu, mereka sedang makan malam. Namun Peter tidak makan sama sekali.
Saat Mark sedang makan sup, ia merasakan ada yang berbeda dengan supnya, karena terasa memiliki aroma kayu manis. Mark menghentikan makannya dan mendengar suara pintu gudang yang terbuka. Ia sadar kalau Peter telah memasukkan racun tikus pada makanan mereka. Mark mulai merasakan sesuatu. Mark bertanya pada Peter, apakah dia melakukan sesuatu pada makanan mereka? Peter bilang kalau mereka telah menyakiti saudarinya. Mendengar itu, orang tuanya terkejut. Mark meminta Carol segera menghubungi 911. Saat Carol ingin menelpon, ia melihat kabel teleponnya sudah diputus. Mark merasakan sakit yang luar biasa. Mark pun tewas karena keracunan. Carol yang melihat itu segera mengambil pisau dan mengejar Peter. Saat menaiki tangga, Carol berhasil menangkap Peter. Carol tidak bermaksud melukai Peter. Ia hanya ingin mencegah Peter mengeluarkan makhluk itu. Namun Carol juga mengalami keracunan dan muntah. Peter pun langsung bertindak. Peter turun dari tangga. Ia melihat pisau yang dibawa ibunya tadi telah menancap di perutnya. Peter kemudian mengambil kunci yang digantung di tali pinggang Carol. Saat ingin mengambilnya, Carol bangun dan bilang agar Peter tidak membiarkan makhluk itu keluar. Peter segera naik ke atas dan ingin mengeluarkan makhluk tersebut. Peter mendorong dan menjatuhkan jam itu. Dia melihat sebuah pintu kecil di sana. Peter pun membukanya. Peter yang ketakutan segera berlari ke kamarnya dan menutup pintu. Makhluk itu pun keluar dari dalam ruangan. Makhluk itu kemudian menarik mayat Carol. Terdengar suara bel. Ternyata, Brian serta sepupu dan temannya datang untuk membalas dendam pada Peter. Makhluk itu membuka pintunya agar Brian dan yang lainnya masuk ke dalam. Sementara itu, Peter sedang bersembunyi di bawah tempat tidur. Brian dan yang lainnya berkeliling di rumah itu sambil menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Saat Brian sedang memeriksa rumah tersebut, ia terpleset dan terjatuh. Sementara salah satu teman sepupunya berhasil menemukan Peter dan mencoba menangkapnya. Brian yang terjatuh tadi karena ada genangan darah di situ. Di sisi lain, seorang lainnya sedang merusak piano. Setelah itu, dia pun pergi. Ia mendengar bunyi piano. Saat menoleh, dia melihat ada rambut panjang yang perlahan jatuh ke belakang piano tersebut. Mendengar teriakan pria itu, semuanya terkejut, dan mereka mencari asal suara teriakan tersebut. Brian yang masih ketakutan karena melihat darah di tangannya pun dikejutkan lagi dengan sesuatu. Brian yang melihat mayat Carol pun ketakutan, dan tiba-tiba pintu yang ada di belakangnya tertutup sendiri. Setelah itu, salah seorang yang lain berlari, dan ada sesuatu yang menarik kakinya lalu membunuhnya. Brian, help me! No! Setelah itu, Brian melihat ada rambut yang berterbangan di atas langit-langit rumah. Brian pun dikagetkan dengan laba-laba yang jatuh ke kepalanya. Dia pun merangkak mundur ke belakang. Sepupu Brian mendengar teriakan Brian. Dia mencari keberadaannya. Saat melihat dari atas tangga, dia melihat genangan darah dan tongkat Brian. Di sisi lain, Devin telah mendapatkan suatu informasi dan sedang dalam perjalanan menuju rumah Peter. Sementara di rumah, Peter menyaksikan sepupu Brian diserang oleh makhluk itu. Setelah membunuh keempat orang tersebut, makhluk itu mendekati Peter. Makhluk itu bilang saat Peter lahir, orang tuanya sangat bahagia. Namun saat ia lahir, mereka berteriak ketakutan. Sehingga Mark membuatkannya sebuah lubang dan membuatkan kandang untuknya. Sementara Peter merengek di ranjangnya yang hangat. Ia menderita di antara sarang laba-laba dan tikus. Ia kemudian belajar memanjat, menggigit, dan belajar cara membuat Peter menuruti keinginannya. Makhluk itu memberikan sebuah labu pada Peter. Peter berteriak, melihat labu yang berisikan kepala dari sepupu Brian. Setelah itu, makhluk itu membawa Peter dan menguncinya di tempat ia terkunci selama ini. Devin akhirnya sampai di rumah Peter. Dia melihat pintu masuknya terbuka. Dia pun masuk ke rumah itu. Devin melihat rumah Peter dalam kondisi berantakan. Dia melihat bayangan dan mengira itu Peter. Namun tidak ada siapapun. Dia mengambil ponselnya dan ingin menghubungi 911. Tapi saat itu dia mendengar suara dan melihat rambut yang bergerak. Saat mengikuti rambut itu, makhluk itu mencakar kaki Devin. Devin terjatuh dan merangkak. Saat ia menoleh ke belakang, makhluk itu mengikutinya. Devin mengambil sebuah besi dan berlari menuju pintu keluar. Namun pintunya terkunci. Devin mendengar teriakan Peter yang menyuruhnya untuk berlari.
Namun Devine masuk dan mencari keberadaan Peter. Devine masuk ke kamar Peter dan menemukan Peter dari lubang yang ada di kamar itu. Makhluk itu mengejar Devine dan Devine berhasil menutup pintu kamarnya. Devine tanya, makhluk apa itu? Peter bilang kalau itu adalah saudari perempuannya. Makhluk itu kemudian pergi menuju pintu masuk ke ruangan Peter terkunci. Sementara Devine menghancurkan tembok yang mengurung Peter dan berhasil mengeluarkannya. Peter kemudian mengambil kunci rumah dan segera keluar dari rumah itu. Namun saat mereka berhasil membuka, Peter malah tertangkap. Peter dimasukkan ke dalam lubang, di mana selama ini makhluk itu dikurung. Makhluk itu turun dan menunjukkan wajah aslinya pada Peter. Makhluk itu bilang, dia terlahir seperti ini, dan tidak ada satupun yang mencintai monster sepertinya. Devine memanggil Peter, namun makhluk itu menutup mulut Peter agar Peter tidak bersuara. Devine mendekati lubang. Devine terpojok, dan makhluk itu melompat ke hadapannya. Rambut makhluk itu terurai ke lubang tempat Peter berada. Makhluk itu pun ingin menyerang Devine. Peter berusaha menarik rambut makhluk itu sambil memanjat naik ke atas. Dan akhirnya, Peter berhasil keluar dari lubang tersebut. Peter dan Devine berusaha untuk menjatuhkan makhluk itu ke dalam lubang tersebut lagi. Makhluk itu memanjat dan berusaha untuk keluar, namun Peter berhasil menutup pintu besinya dan menguncinya di dalam lubang itu. Makhluk itu mencoba mempengaruhi Peter lagi dan meminta pertolongan. Namun kali ini Peter tidak terpengaruh. Makhluk itu bilang kalau Peter sama dengannya, karena telah membunuh ibu dan ayahnya. Peter bilang kalau dia tidak seperti makhluk tersebut. Makhluk itu menjelaskan kalau kerangkeng ini tidak akan bisa menahannya. Setiap malam saat Peter tidur atau melihat bayangan bergerak, rintihan atau ketukan di tembok, Peter akan memikirkannya. Karena mereka adalah keluarga. Dan dia yakin dia akan selalu bersama Peter. Nah guys, itu tadi alur cerita Cobweb 2023 selengkapnya. Jadi ceritanya, Peter tidak akan pernah terlepas dari kakaknya yang mengerikan itu. Karena kakaknya tidak akan pernah berhenti untuk mempengaruhinya. Jadi, itulah sebuah film horor misteri bertema keluarga yang dikemas dengan cara yang unik dan tidak biasa. Berikutnya masih banyak film horor yang akan kita bahas. Jadi, jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.